kedua mempelai yang berbahagia, Kak Danci dan Kak Dedi, kedua orang tua saksi, dan keluarga besar Malela, keluarga besar Mada, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dalam tema menjaga nasab pernikahan. Apa itu nasab? Secara sederhana, nasab adalah janji yang sungguh-sungguh kepada Allah. Janji yang sungguh-sungguh diucapkan di hadapan Allah adalah nasab. Bernasab atau tidak bernasab bukan dosa. Tapi kalau suatu nasab sudah diucapkan atau sudah dikaulkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka ikatan nasab itu dengan dia yang mengucapkan nasab itu kuat, kudus, sama kudusnya dengan sumpah. Karena itu firman Tuhan bilang, janganlah kita bernasab tanpa memikirkan dengan sungguh-sungguh, sebab orang yang bernasab dia baru akan terlepas dari ikatan nasabnya apabila dia sudah memenuhi apa yang dia ucapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita Hana, istri Elkana yang mandul. Dia ditindas setiap waktu oleh Penina karena Penina punya anak. Dia berdoa kepada Tuhan dan terus meminta Tuhan memberikan dia anak. Sampai pada satu waktu, ketika dia berdoa di bait Allah, dia mengucapkan nazar, kalau Tuhan kasih saya anak itu akan saya persembahkan sebagai abdi di rumah. 1 tahun kemudian dia melahirkan Samuel. Setelah Samuel cerai susu, dia menepati nazarnya. Dia bawa anak itu ke Imam Eli, anak yang masih kecil menurut catatan Alkitab, dan dia mengabdi di bait Allah. Dan saudara tahu apa yang kemudian Tuhan buat bagi Hana setelah dia membayar nazarnya. Untuk dapat satu anak saja susah, tapi dia mengorbankan keinginannya untuk menyayangi anak ini secara pribadi sebagai mama, untuk bawa ke rumah Allah. Dan Tuhan mendengarkan apa yang dia rindukan. 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan Tuhan hadirkan dari rahimnya. Upah dari nasab yang dibayar. Lalu bagaimana dengan nasab pernikahan? Atau bagaimana jika pernikahan itu nasab? Dalam pernikahan kita akan mendengar kedua mempelai saling mengucapkan janji setia untuk hidup bersama sebagai suami istri sampai datang maut memisahkan. Janji itu bukankah diucapkan di hadapan Tuhan? Maka sebagaimana nasab adalah janji yang sungguh-sungguh diucapkan kepada Tuhan, pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan pun adalah nasab yang harus dipenuhi di sepanjang perjalanan bersama sampai maut memisahkan. Begitu kira-kira Bapak Mada dan Mama. Mau susah bagaimanapun, mau senang sesenang-senangnya, ingat bahwa pernikahan ini dijanjikan untuk terus bersama dalam setia sampai maut memisahkan. Bacaan kita berbicara tentang nasab yang diucapkan oleh Yakub dalam perjalanan dia menuju ke rumah Laban untuk mencari istri dari kaum keturunan Abraham. Dia pembapa tidak mau dia ambil istri dari bangsa kafir. Dia pembapa mau dia ambil istri
dari kaum keturunan Abraham. Dia berjalan menuju ke rumah Laban. Dia berjumpa dengan Allah dalam mimpi di Betel, di mana dalam mimpi Allah menjanjikan penyertaan bagi dia. Dan waktu dia sadar, dia bangun, dia buat satu tubuh. Dan setelah dia buat tubuh, dia mengucapkan nasar kepada Tuhan. Apa nasarnya Bapak Ibu? Nasarnya bacaan kita tadi. Ada 4. Yakub bernasar kepada Tuhan pertama. Kalau Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Yang kedua, dan memberikan kepadaku roti dan pakaian untuk dimakan dan dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dan yang ketiga, batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Dan yang keempat, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Itu nasar Bapak Ibu. Tidak main-main. Yakub bernasar dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 4 buah nasar dia ucapkan di hadapan Tuhan dalam kesungguhan percaya. Dia tahu bahwa urusan di rumah Laban nanti mungkin saja tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Dan kembali ke rumah ayahnya nanti juga bukan perkara mudah. Kenapa? Karena dia pun kakak Esau masih mendendam dia soal perampasan hak kesulungan. Dia bernasar, dia berserah, dia minta pertolongan Tuhan supaya baik nanti di perjalanan sampai di rumah Laban, segala urusan di rumah Laban, dan nanti setelah semua selesai dan dia pulang kembali ke rumah ayahnya, Tuhan memberkati dia dengan segala yang baik. Dan kalau Bapak Ibu baca nanti selanjutnya, setelah dia mendapatkan istri dan dia hendak membawa pulang istrinya ke rumah ayahnya, dia mengajak Lea dan Rahel juga anak-anaknya untuk pergi ke Betel. Seperti yang dia nasarkan, karena Tuhan sudah menyertai dia di Betel itu, kemudian dia mendirikan mezbah. Mezbah tempat di mana Tuhan dipanggil namanya di situ. Dan ketika dia lari dari Esau kakaknya karena persoalan hak kesulungan, Tuhan telah menyertai dia. Dalam kisah selanjutnya, saudara akan temukan Tuhan kemudian membuka pintu perdamaian antara Esau dan Yakub. Kejadian pasal 33 menulis Yakub kembali berdamai dengan Esau. Bukankah Tuhan menjawab nasarnya? Ada nasar yang diucapkan dan Allah berkenan atas nasar itu karena Allah melihat kesungguhan Yakub. Janji yang tidak sekedar diucapkan karena tertulis di kertas liturgi, Bapak Mama, tapi janji yang sungguh-sungguh karena kita saling mencintai, berniat untuk saling menjaga dalam susah dan senang. Dan dari pihak Yakub, dia membayar nasar yang diucapkan kepada Tuhan. Seumur hidupnya Tuhan menjadi Allahnya, dan tanggung jawab persepuluhan yang dia janjikan itu dia lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar akan ada janji yang diucapkan di hadapan Tuhan oleh seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suami. Itu diucapkan di hadapan Tuhan. Setia dalam masa senang mungkin sangat mudah untuk dilakukan. Tapi bagaimana dengan setia di masa sulit? Di masa sakit, kesibukan pekerjaan meningkat, mau urus lagi istri atau suami yang sakit, tidak kunjung sembuh. Bagaimana bisa setia di masa yang berbeban berat?
bagaimanapun nasar harus dibayar, maka setiap pasangan suami istri Kristen yang membangun rumah tangga Kristen akan selalu taruh di tumpeng harapan semua di dalam tangan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan memegang nasar yang diucapkan hari ini, seperti Yakub, bahwa dalam kondisi apapun, bukan berhala-berhala modern yang menjadi pegangan, melainkan pertolongan Tuhan yang menguatkan. Seperti Mama Saksi bilang kemarin, membangun rumah tangga